Bahas tentang AI atau Artificial Intelligence. Ini menarik ya, benefitnya banyak banget, tetapi ancamannya banyak banget. Ini bisa membunuh human race katanya ya. Manusia menjadi tidak lagi dibutuhkan gitu ya. Apalagi banyak juga mungkin implikasinya di pertahanan ya Bu ya. Oh, pertahanan sangat besar. Oh, cyber security dan sebagainya. Siapa yang mau ngomong dulu nih? Mas Wowi. Silakan. Mungkin aku masuk duluan. Jadi gini, saya ini sudah mungkin 10 hari ini mendadak punya sahabat baru. Sahabat ini namanya AI. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, boleh pencet yang namanya aplikasi ChatGPT? ChatGPT, OpenAI, Wow. ChatGPT. Jadi ChatGPT ini adalah kita harus bayar $10. Udah mulai bayar ya? Berbayar. Jadi bukan seperti sosial media yang gratis. Karena ini mau menceritakan sendiri. Dalam 10 hari ini mungkin sehari saya 5 jam kali. I'm fall in love sama benda ini. Karena mendadak ini bukan sekedar, kalau kita dulu di akademi militer itu mengatakan bahwa misalnya ada data ya. Misalnya data kita ada Pokemon Go. Tahu-tahu si Biden main Pokemon. Kemudian ada data bahwa dia setiap hari Selasa ngopi di Oval Office, kakinya naik selalu jam 9. Karena kita tahu data itu dari Pokemon Go. Itu adalah data. Begitu data itu taruh di meja user kita, Pak Biden itu Selasa begini, Kemis itu dia main sama anjingnya dan lain sebagainya gitu. Dapat dari mana? Dari Pokemon Go gitu ya. Data itu ternyata tidak bisa apa digunakan karena data itu bukan jadi informasi. Jadi data itu dianalisa supaya jadi informasi, gitu kan? Nah, informasi ini pun masih belum apa-apa. Mau apa, gitu ya? Nah, informasi distrategikan jadi knowledge. User kita ini, misalnya saya adalah staf khususnya Mbak Koni, maka Mbak Koni itu butuh knowledge, bukan butuh data, gitu ya? Betul. Nah, data itu bilang, Bu, jam 8 dia kan ngopi. Jadi kalau kita mau nembak, dari sisi sini kena dia, Bu. Di sniper tuh Biden, gitu kan? Itulah knowledge. Urusan kita mau eksekusi apa enggak, urusan nanti. Sekali lagi, jadi data tidak ada gunanya. Nah, Google adalah search engine data. Ya. Begitu saya bilang bahwa Google saat ini the winner. Dulu Yahoo is the winner, kemudian Google is the winner sebagai search engine data. Sekarang tiba-tiba usang ya. Banyak orang bingung. Buat apa sih data ini, benar nggak? Betul. Nah, AI itu membuat jadi informasi dan membuat jadi knowledge. Ini istilah cek Sunda mah anjrit gitu loh. Gitu. Ini hebat pisan gitu ya. Ya. Hebrin gitu ya. Gue bilang, gila gue bilang. Gila. Mendadak kita bukan data mentah. Jadi saya langsung bilang waktu itu dalam YouTube-nya Bosman, saya bilang Google the end. Ya makanya Sergey Brin dan Larry Page turun gunung untuk mengatasi, kalau nggak Google selesai. Jadi teman-teman, mungkin udah ada yang tahu, ada yang belum, masih banyak yang tahu. Kemarin saya ngobrol dalam sebuah seminar, saya ketemu dengan bos-bos sebuah perusahaan yang saya tahu top-top gitu. Dan saya bilang, udah tahu ini, masih banyak yang belum tahu. Jadi ini ada OpenAI namanya ChatGPT. Bayangkan, demikian hebat, saya bisa mencari data. Jadi ini akan copywriter, ahli coding, ini selesai semua. Bukan cuman itu, ini dikhawatirkan sebenarnya universitas mulai pada panik. Panik lah. Karena sekarang penerimaan mahasiswa, ya kan? Mereka mau, termasuk juga mahasiswa yang sudah ada di situ, tesisnya, disertasinya, itu bisa sangat lebih canggih banget karena sudah bisa dibikin, Terus mereka sudah tes untuk masuk kampus-kampus besar misalnya, itu sudah bisa juga. Makanya sekarang di New York kalau nggak salah udah mulai, sama sekali student nggak boleh pakai itu. Cuman gini, yang saya khawatir juga dua hal ya. Kebetulan ini saya kan lagi perhatikan scammer nih. Jadi sekarang banyak sekali orang terkena scam. Jadi sekarang nih makanya Mas Wowi jangan keasikan main sama AI, lalu jatuh cinta sama AI. Iya. Jadi kayak gini nih. Jadi sekarang katanya banyak sekali orang tuh kesepian. Nanti lu jadi artificial juga, not real anymore. Orang kesepian, kemudian dia mencari teman di dunia di dunia maya. Nah, dengan adanya teknologi AI yang lebih canggih seperti ini,
Ini orang jadi seperti baca kita suka apa, karakter kita seperti apa, kita mesti diapain. Jadi mengolah scammer ini untuk kemudian orang diupayakan, kemudian diambil keuntungan lah untuk transfer uang, untuk semua, itu semakin masif. Ya. Ini saya ngomong begini supaya netizen-netizen ini kita harus ingatkan. Jangan sampai larut ke dunia begitu, ternyata dia berkomunikasi dengan, tanda kutip nih, orang, tetapi bukan orang. Dia bisa pakai foto seseorang yang ada. Itu namanya deepfake. Deepfake ya semua. Tapi nanti kemudian lebih parah lagi, karena dia dengan kemampuan artificial intelligence bisa lebih tahu kita mau apa, seperti jiwa kita mau apa, itu kita bisa in love. Ya kan? Udah banyak kejadian. Nah makanya ini untuk kita warning juga, karena ini pasti masuk ke kita. Untuk orang yang kesepian. Orang kesepian atau orang you're not. Kita ngomongin kesepian. Orang melanggar kita udah bikin pusingnya, orang bikin ngeramai aja gitu. Tapi aku mau cerita, di dalam era sekarang ini kan orang semua makin inklusif ya. Betul. Makin susah dia berinteraksi. Makanya kita tuh bersyukur kita di Indonesia. Ya. Tapi untuk ini yang lagi patah hati lah, lagi divorce lah, lagi ada masalah atau perlu pelarian-pelarian. Kalau nggak lari ke agama, dia larinya ke begini-begini ini nih. Ya. Nah ini yang saya pikir ini bahaya. Dan teknologi artificial intelligence menurut aku juga ada banyak kendala ya. Menurut aku ya Mas Wowi ya, kendala satu, ini kan diciptakan oleh algoritma. Betul. Jadi kalau algoritmanya kita salah masukin juga, itu juga nggak selamanya. Nggak ada soul, nggak ada nilai religinya. Nggak ada nilainya. Ya, baiknya manusia, betul. Kemudian menurut aku gini, dia akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Ya. Dulu kan kita kerja keras di ladang, kemudian menghasilkan beras kita jadikan uang. Nah, dengan sekarang ada artificial intelligence, apa saja yang dibuat manusia itu bisa jadi hilang. Pernah dipikir nggak bahayanya apa? Manusia kehilangan arah dia mau ngapain? Ketika dia kehilangan arah mau ngapain, nah jadi iseng main-main dengan chat. Dan sangat tergantung. Nah, sangat tergantung. Tapi tadi lebih akhirnya hidupnya nggak real. Nah, ini tantangan-tantangan yang menurut saya batasan-batasan secara global ini mesti diciptakan, Mas Wowi. Belum lagi kalau ngomong ke senjata. Wah, kalau senjata mah ngeri banget. Mas Wowi, kalau senjata udah jelas lah, tentara sih pasti menciptakan drone, UAV, apapun apa yang bawah permukaan dan lain-lain. Tapi yang ngeri kembali lone wolf. Ngeri nggak? Saya bisa ambil drone kecil, saya jadikan payload dengan sesuatu, dengan kemampuan artificial intelligence bisa baca apa, bisa menghasilkan efek ancaman yang sekarang kita harus betul-betul pikirkan supaya makin jelas tentara kita mau kemana, polisi kita mau kemana, bagaimana negara ini memperkuat diri dari hal seperti ini, demikian juga Kominfo. Bagaimana nih untuk menjaga diri kita, gitu loh Mas. Kemarin diserang Biorka aja kita kelabakan ya. Diserang apa diserang? Diserang atau diserang? Kita udah membahas topik itu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang belum paham ChatGPT, ini adalah kreasi dari Elon Musk menciptakan ini dan luar biasa. Dalam 3,5 bulan ya kalau nggak salah udah mencapai 1 juta user. Satu prestasi untuk 1 user itu Netflix itu perlu 3,5 tahun. Ini gila, yang jatuh cinta banyak banget. Teman saya kemarin dia bilang dia bikin novel. Menyuruh ChatGPT, dia cuma masukin tolong dong saya dibuatin novel yang temanya ini dan cara berceritanya misalnya cara bercerita Rabindranath Tagore atau cara bercerita siapa itu Pramudia Anantatur. 1000 halaman Bu. Langsung jadi kan? 1000 halaman. Jadi Anda kalau ngelihat ada orang yang dulu posting di IG ya, tiba-tiba captionnya bagus banget. Saya pastikan itu dibuat oleh ChatGPT. Wow, jadi menurut saya ini jadi AI ini bermanfaatnya banyak banget. Peluangnya banyak. Menolong banyak orang, tetapi kemudaratannya juga besar sekali. Mas Wowi ngelihat ancaman apa aja dengan adanya AI, Mas Wowi? Saya gini, saya tetap berprinsip bahwa human itu punya beberapa level lebih tinggi dari AI. Karena human punya hal yang AI tidak punya, yaitu wisdom. Setuju. Gitu ya? Ya. Wisdom adalah when you put on someone else shoes. Kalau lu bisa berada di posisi di sepatu orang lain, itu wisdom. Sementara AI sampai kapanpun tidak akan pernah bisa melihat di posisi kita. Jadi dia pasti nggak ada wisdom. 2, dia makhluk yang netral. Dia tidak punya integritas. Dia apa yang dia omongin, dia nggak punya integritas. Jadi itu human. Nah, integrity, attitude, wisdom itu harus diajari anak-anak manusia kita ini supaya memakai
AI-nya menjadi bijak, gitu kan? Ya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, orang-orang seperti Mbak Koni, seperti Mas Helmi, memakai AI karena Anda orang wisdom, Anda punya attitude, Anda punya integrity, ini menjadi solution. Karena bagi saya, 5 tahun dari sekarang, universitas tinggal separuh. Iya, betul. Jadi di Indonesia kalau ada 1000 universitas tinggal 500. Gitu ya. Buat apa lagi ngabisin uang 4 tahun kuliah 100 juta? Forget it. Lu bisa dapat 3 bulan duduk. Ini udah sama, udah S1. Bener nggak? Bidang manajemen, kesekretarisan, marketing dan lain sebagainya. Komunikasi, Vkom. Workshop. Iya. Bener nggak? Ini game changing gitu loh. Mendadak ilmu didemokratisasi. Kalau istilah kita Wiryawan, bener nggak? Ilmu demokrasi. Sehingga kita terjadi percepatan menjadi ilmu. Jadi kalau saya nanyanya ChatGPT udah aneh-aneh, bener nggak? 2024 siapa konstituen yang bisa memenangkan 2024 gitu? Oh, presiden dong tanyain, presiden siapa? NU dan Muhammadiyah basicnya gitu loh. Oh, oke. Oke. Jadi ini kuat. Jadi dia tidak menceritakan bahwa orangnya dari sini. Konstituen ini begitu kena, ininya dapat dorongan. Nah, kita bisa nanya hal-hal yang mungkin nggak saya menambang helium di bulan. Kapan timingnya? Karena helium itu dengan size mungkin 1 karung itu sama dengan tambang 500.000 ton batu bara. Berarti kalau helium kita kelola jadi energi dan helium terbanyak di bulan, maka batu bara nggak usah ditambang supaya dunia nggak ngoplok, gitu kan? Iya, kita tinggal pikirkan gimana caranya terbang ke bulan. Secepat-cepatnya. Dia bisa mengurai dengan rinci bagaimana menambang helium di bulan. Bayangin, gue bilang, anjir itu bener-bener. Jadi nanya lah yang aneh-aneh, bener nggak? Karena dia memberikan informasi yang membuat kita jadi exciting. Saya nanya, kalau gue buat another Google, mereka bilang, Google is die. Gue bilang gila, ini kayaknya dipesan. Iya, betul. Jawabannya udah begitu ya? Iya. Oke. Ini sampai turun gunung lagi tuh. Betul. Pendiri Google kan tinggal di Micronesia, di pulau Fiji. Langsung balik. Larry Page, Sergey Brin. Balik Amerika loh. Ya. Bro. Alphabet adalah the biggest company in the world. Panik dia. Karena ChatGPT tahu. Yes. Kemarin saya ada postingan dari Apni Jayaputra ya, dari Komeng Song. Ini menarik juga tuh. Dia yang memperkenalkan saya. Apni itu sahabat saya dulu waktu sama-sama di TVRI, dan dia adalah orang tech banget ya. Dan dia bilang bahwa kelemahan AI itu satu, dia kesadaran konteks tuh. Jadi pertanyaan kita itu dia tidak kontekstual dia menerjemahkan. Kalau karena dia tadi punya aku bilang tergantung waktu dia feeding algoritmanya seperti apa. Iya betul. Dan dia punya feeding datanya nggak? Karena saya mencoba ada pertanyaan dia nggak tahu, dia nggak bisa jawab. Nomor 2 ya, pemahaman tentang dunia nyata. Karena is not real. Ya tidak ada emosi dan sebagainya. Kemudian bias dan tidak make sense kadang-kadang yang dia sampaikan. Kalau dia tidak punya data dan dia tidak akan pernah bisa jawab. Kemudian masalah etika. Etika pasti tidak ada, karena ini mesin. Dan terakhir, ini kejahatan cyber nih. Ya, karena dia bisa dipakai oleh para pemula itu untuk membuat malware ya. Betul ya, Wi? Lo kan orang justru ya. Sekarang malware itu yang tadinya kita mesti bayar orang untuk bikin itu sekarang dengan mudah dia create gitu. Betul. Makanya ini agak mengerikan sekali sebenarnya. Even Elon Musk sendiri juga dia bilang ini seperti iblis sebenarnya akhirnya kalau kita nggak bisa kontrol. Nah, permasalahannya siapa di titik mana akan mengontrol itu menjadi penting, dan dunia ini kan sekarang semakin jadi satu gara-gara ini juga. Sudah sih terglobalisasi, kemudian ada teknologi seperti ini. Nah, how to counter terutama dalam peraturannya gitu. Makanya ini kita nggak main-main loh. Siapa yang harus mengatur, Bu? Bagaimana peran regulator ya? Nah, peran regulator, kemudian sebenarnya regulator dunianya dulu seperti apa? Karena ini kan dikuasai oleh bukan negara loh. Bukan negara, ini yang lebih mengerikan. Betul. Nah, yang kedua, aku tuh cuman khawatir. Misalnya militer Amerika sekarang tuh dari anggaran 2020 ya, 718 miliar untuk militernya. Itu sekian miliar tuh untuk machine learning, kecerdasan. Saya lagi mau tanya nih, ketika dunia lain atau tentara lain sudah makin ke arah AI gitu kan. Indonesia masih ngumprak ngurusin frigate bekas gitu kan. Apa ini bekas, itu bekas Kementerian Pertahanannya, supaya pokoknya kelihatan seperti alutsista yang terlihat. Nah, ini mungkin juga warning ya untuk kita semua bahwa
yang tidak terlihat itu udah harus kita pikirkan Ya. dan bagaimana kita mengejar ini. Ya, saya setuju banget nih. Kita mikirin sesuatu yang banyak sekali yang serius kita pikirin. Ini kita masih ribut. Kepala desa minta 9 tahun 3 periode. Capek kita. Gimana? Kita tuh ya Allah, barangkali kita tuh memang ada orang yang feeding supaya orang Indonesia ini nggak mikir gitu ya. Dikasih atau mikirnya sama hal-hal yang tadi tuh out of date lah sebenarnya. Dulu kita pernah berbulan-bulan ngomongin tentang toa masjid gitu ya, dan kita terpancing panjang. Jadi sementara orang udah mikirin bagaimana AI ya, bagaimana peran manusia, bagaimana untuk kita ketinggalan. Gimana menurut lo, Wi? Jadi kita mungkin harus menyadari diri posisi di Indonesia. Sekarang karena kita mengalami geopolitik dan geoekonomi, saya mungkin akan mengingatkan bahwa AI ini kalau nggak susah diregulasi, udah gitu aja deh. Jadi kita mau diregulasi kayak apapun, ini udah kayak air, dikasih tembok di sini dia belok aja terus akan mengalir. Jadi betul, setuju. Ini gimana cara penanganannya? Karena satu, ini tidak murah. Jadi saya mau mengingatkan pertama ya, sewaktu anggaran militer kita cross year atau multi year sampai 40 tahun dengan anggaran 128 billion, saya agak kaget. Itu Mbak Koni nanti nerangin tuh. Gila, segitu gedenya pembelian senjata gitu ya. Kemudian tentara kita secara dari 200 negara rankingnya masih ranking 15. Itu juga katanya global firepower, itu kan bohong banget. Kalau jangan lihat global firepower dong, itu kan kata global firepower. Betul. Ya. Nah, tapi kalau perangnya itu menggunakan drone, menggunakan AI, kita nomor 100. Betul. Nomor 100? Jadi ya even worse lah. Tidak ada defender sama sekali kita. Even worse. Gitu. Even worse. Even worse, jangan-jangan. Jadi, dan kemudian pertanyaannya, apakah 10 tahun ke depan perang ini udah pakai tentara yang nembak? Enggak, pakai drone. Bener nggak? Terus dikendalikannya pakai satelit. Gitu. Satelit aja kita nggak punya. Bener nggak? Dan hal-hal seperti begini nih yang kita bilang bahwa hard power menurutku akan kalah dengan soft power. Nah, kita nih lupa sama soft power. Soft power tadi yaitu SDM-nya yang dinaikkan, attitude-nya yang dibenerin. Revolusi mental 8 tahun ini gagal total. Gue ngomong apa adanya, jangan tersinggung ya, gitu ya. Terus sehingga orang akan menjadi AI karena AI dianggap jadi solusi. AI jadi kiai, AI jadi pendeta. Tapi gue mendingan AI jadi kiai daripada kiai abal-abal, ustadz abal-abal rapping kesana kemari. tapi sekarang balik lagi ya ke tentara nih. Makanya menurut aku tuh udah berapa lama ini sejak Presiden Jokowi jadi presiden dengan visi poros maritim dunianya Mas Mardigu, aku bilang kepada TNI, inilah kesempatan kita betul-betul merubah doktrin tentara kita. Jadi udah nggak bisa lagi kita tuh defensif kayak sekarang. Karena nggak ada perang modern itu defensif, harus ofensif. Tapi bedanya kita ofensif pasif, ya kan? Salah satunya ini coba, apa? Emang lewat border? Siapa sih artificial intelligence tadi, si drone, Stuxnet, apakah Stuxnet lewat border? Kan enggak. Nah, jadi bagaimana kita sekarang mampu deploying our capability outside gitu kan, yang outward looking tadi. Nah, inilah kemudian yang saya harap betul-betul kita bisa berpikir ulang, ya kan? Dan begini loh Pak Mardigu, Pak Helmi ya, menurut aku ini kita balapan sama waktu. Saya nggak ngerti negeri kita itu belum punya National Security Council yang bilang kepada presiden, ini sudah garis merah, you have to do it gitu. Contoh, kenapa saya tidak melihat misalnya membangun TNI yang tadi kuat, besar, dan juga outward looking, dan kemampuan masifnya itu, kenapa tidak dianggap se-urgent IKN misalnya? Siapa yang akan memberi red alert kepada presiden, ini sudah harus kita kejar. Karena sekarang teknologi perang sudah begini, apalagi AUKUS dekat kita, ini yang didorong ya udah, AI, antariksa, dan segala macam yang tidak terlihat. Betul nggak Mas Mardigu? Jadi, we really have to be serious about it. Aku boleh nyambung tentang AI dan IKN. Jadi gini, teman-teman pasti tahu bahwa saya anti ibu kota negara pindah ke Penajam Pasir Utara di IKN itu. Kalau aku nggak anti, Mas. Kalau aku nggak anti, cuman waktunya menurutku. Membangunnya saya setuju, gitu ya. Membangunnya saya setuju karena
penting untuk membangun daerah. Itu setuju. Kemudian saya tanya sama ChatGPT. Saya tanya. Dia jawab, saya mendukung untuk IKN dibangun karena Jakarta 100 tahun dari sekarang tenggelam. Dan dia menceritakan dengan rinci Jakarta itu. Tapi Mas Mardigo, jadi itu karena algoritma yang dia baca, Jakarta yang tenggelam. Coba kita isi lagi yang lain. Beda dia jawabannya. Setuju. ChatGPT itu kalau iya, tergantung algoritmanya aku bilang tadi. Statistik yang lain. Jadi saya gini, saya mendadak berubah mendukung dibangun. Mendadak berubah karena saya pikir saya harus netral. Jadi gini, kalau kita harus jujur, kalau kita bilang A ya A, kalau kita bilang B ternyata kesadaran itu muncul, saya bilang gue dukung. Cuman narasinya saya rubah. Jadi saya rubah begini, 30-40 tahun dari sekarang, ini saya akan ngomongin dan saya minta maaf, saya akan mendukung sekarang. Jadi 30-40 tahun dari sekarang, itu batu bara di Kalimantan Timur habis, gas habis, minyak habis. Itu bisa jadi nggak punya apa-apa. Sebelum itu habis, pindahkanlah ke Dubai-nya Kalimantan Timur. Tapi jangan dibangun satu Dubai. Halmahera 20 tahun lagi nikelnya habis. Sulawesi Tenggara nikelnya habis. Harus bikin Dubai juga di sana, gitu loh. Jadi ini yang narasinya jadi berubah. Setuju saya. Nah, siapa yang ngebangun? Jangan ngutang. Ya Adaro lah yang ngebangun. Kaltim Primakul yang ngebangun. Jadi karena dia udah nyedotin hartanya sana, bangun Dubai-nya sana. Nah, narasinya berubah. Jadi dan untuk tidak kejadian itu adalah stop penggunaan batu bara kan. Yang pasti sih kita juga go nuklir lah. Mas Mardigo, Pak Mardigo, ada sisi yang saya ubah dan saya terima. Saya minta maaf gitu kan. Oke, lanjut. Oke, Pak Mardigo, jadi satu lagi itu memang tadi tentang bagaimana supaya reserve kita tertahan. Tapi jangan lupa kita juga harus sadar bahwa energi kita itu tidak bisa harus lagi ke nuklir. Udahlah, itu nggak mungkin. Mau ditahan seperti apapun juga kan itu paling murah, paling efektif. Dan jadi, aman. Nah, jadi itu juga masih kesalahan. Tapi nanti kita bahaslah lain kesempatan. Tapi intinya be very careful with artificial intelligence because people will change. Dia akan lebih banyak waktu luang karena semua di take over oleh mesin misalnya. Nah, bagaimana mengisi waktu luang itu dan kedua eksistensi sebagai manusia. Jangan sampai kita kehilangan diri, kehilangan eksistensi karena semuanya nanti di take over oleh. Oke, setuju. Jadi episode kali ini kita ingin membuat perenungan ya, sebagai juga alert juga. Jadi kita sadar AI banyak membantu manusia. Ya banyak manfaatnya, luar biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan manusia atau yang manusia tidak mungkin lakukan. Tetapi jangan lupa AI juga punya sisi lain. Ini dua sisi mata uang. Ya, jadi kita harus paham betul dan kita harus mengantisipasi. Terima kasih.